Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita di sini akan melakukan praktikum fisika dengan judul pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan besarnya indeks bias dan pergeseran sinar pada kaca pelan paralel. Landasan teorinya yaitu, pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang melalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Cahaya hanya dapat terjadi apabila medium-medium yang dilewatinya merupakan benda bening, seperti air, gelas kaca, lensa, dan plastik transparan. Berbicara mengenai benda bening, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel adalah sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dibuat sejajar. Kaca pelan paralel dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk menentukan indeks bias kaca tersebut. Jika sebuah berkas sinar datang menuju permukaan kaca pelan paralel, maka sinar tersebut akan mengalami pembiasan sebanyak 2 kali. Pembiasan pertama terjadi ketika cahaya masuk ke kaca, dan pembiasan kedua terjadi ketika cahaya keluar dari kaca ke udara. Ketika cahaya dari udara masuk ke kaca, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Setelah itu, cahaya akan keluar dari kaca dan dibiaskan oleh udara menjauhi garis normal. Perjalanannya cahaya yang mengalami pembiasan 2 kali ini dapat kalian lihat pada gambar berikut. Besaran-besaran yang dipakai adalah yang pertama, sin I1 per sin R1 sama dengan N2 per N1, di mana I1 adalah sudut datang dari medium 1, ya. Kemudian R1 adalah sudut bias pada medium 2. Kemudian N1 ini adalah indeks bias medium 1, di mana di sini adalah indeks bias udara. Nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian N2 adalah indeks bias kaca pelan paralel. Ini adalah nanti yang akan kita cari besarnya. Persamaan yang kedua adalah ini, persamaan pergeseran pada pelan paralel. T sama dengan D sin dalam kurung I1 min R1 per cos R2, di mana T ini adalah pergeseran. Garis ini dibentuk adalah tegak lurus terhadap kedua sisinya ini. Bisa di sini atau di sebelah sini. Kemudian D adalah tebal kaca pelan paralel. Jadi ini. Kalau pada kenyataannya adalah yang ini, ya, bukan yang ini tebalnya, tapi yang ini, karena sinar bergerak dari sini ke sini, ya, jadi tebalnya adalah ini. Kemudian I1 ini, R1 ini, kemudian R2 adalah ini, ya. Selanjutnya adalah langkah percobaan. Yang pertama, menjiplak kaca pelan paralel pada kertas. Selanjutnya, menggambar garis normal. Garis normal digambar di sebelah kiri. Selanjutnya, menggambar sinar datang dengan sudut 30 derajat. Kemudian letakkan kembali kaca pelan paralel. Setelah itu tusuk dengan jarum pentul pada sinar datang.
Selanjutnya adalah menentukan sinar keluar dengan cara mengintip pada kaca pelan paralel. Selanjutnya menancapkan jarum pentul sehingga terlihat 4 jarum pentul tadi terlihat pada satu garis dan hanya terlihat satu jarum saja. Ditancapkan 2 jarum pentul karena garis terbentuk minimal 2 titik. Jika dilihat dari atas, jarum pentul ternyata tidak terletak pada satu garis lurus atau mengalami pergeseran. Kemudian kita angkat kaca pelan paralel, lalu hubungkan 2 titik jarum pentul untuk membuat sinar keluar. Lalu kita hubungkan 2 titik ini. Gambar garis normal. Kemudian ukur sudut bias pertama atau kita bisa tulis R1. Kemudian sudutnya diukur menggunakan busur. Setelah diukur, terlihat hasilnya adalah 20 derajat. Selanjutnya, memperpanjang sinar masuk dengan garis putus-putus. Dan memperpanjang sinar keluar dengan garis putus-putus. Terlihat kedua garis sejajar. Seharusnya sinar masuk lurus, akan tetapi sinar masuk tersebut mengalami pergeseran. Cara menghitung pergeseran dengan menarik dari garis agar terlihat tegak lurus. Besarnya T 1,3. Selanjutnya, mengukur ketebalan kaca pelan paralel atau D. D didapatkan 5,8. Selesai sudah dengan percobaan satu sudut. Yeay! Untuk sudut yang lainnya, langkah-langkahnya seperti sama yang sebelumnya ya guys. Selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel. Tabel 1, I1-nya adalah 30 derajat, R1 20 derajat. Dan pergeserannya T kecil adalah 1,3 cm. D-nya tebal kaca pelan paralel, sekali lagi tebal adalah yang ini, dari sini ke sini, bukan ini. Ya. D 5,8 cm. Ya. Nanti selanjutnya diisi untuk percobaan untuk sudut yang lain, misalnya 45, 60, ya. Tergantung dari hasil dimasukkan di dalam tabel ini, kemudian dirata-rata, ya. Tahu cara merata-ratanya? Dijumlahkan T1 plus T2, T3 dan seterusnya dibagi jumlah data. Oke. Selanjutnya adalah menghitung pergeseran dengan rumus ini ya. T sama dengan D sin dalam kurung I1 min R1 per cos R1. Dengan perhitungan kita masukkan data-data yang sudah ada. Ya. Nah, hasil akhirnya adalah T sama dengan 1,06 cm. Selanjutnya untuk sudut yang lain kita masukkan ke sini, kemudian dirata-rata ya. Sehingga nanti kita akan membandingkan antara nilai T dari
pengukuran dengan T dari perhitungan. Selanjutnya adalah menghitung nilai indeks bias kaca dengan rumus sin I1 per sin R1 sama dengan N2 per N1. Ya, selanjutnya perhitungan kita masukkan datanya sin 30 dibagi sin 20. N2 yang kita cari, kemudian N1 itu adalah indeks bias udara atau ruang hampa yang nilainya adalah 1. Sehingga kita masukkan N2 ini dengan angka 1. Selanjutnya sin 30 adalah setengah, sin 20 0,34. Nah, nilai N2 hasil akhirnya adalah 1,47. Kemudian dari sudut yang lainnya kita akan memasukkan data seperti itu juga, sehingga kita akan mendapatkan nilai N2 itu banyak. Nah, selanjutnya kita rata-rata. Sehingga nanti kesimpulannya kita mempunyai data ada T dari hasil pengukuran, T dari hasil perhitungan, dan N rata-rata yang kita peroleh dari persamaan ini. Demikian penjelasan praktikum tentang pergeseran sinar pada kaca plan paralel.